Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Miss Dwi akan membahas materi pembelajaran IPS paket B kelas 8 tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, menceritakan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Tujuan yang kedua, mendeskripsikan proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, kita akan bahas tujuan pembelajaran yang pertama, yakni latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Faktor apa saja yang melatar belakangi kedatangan bangsa barat di Indonesia? Ada 3 hal. Yang pertama, daya tarik Indonesia. Yang kedua, semboyan 3G bangsa barat. Yang ketiga, revolusi industri. Indonesia memiliki daya tarik bagi bangsa-bangsa barat karena memiliki kekayaan rempah-rempah yang sangat melimpah. Bagi bangsa barat, rempah-rempah dijadikan sebagai pengawet bahan makanan ketika terjadi musim dingin. Selain itu, rempah-rempah digunakan sebagai pemberi cita rasa khas pada makanan bangsa barat. Bangsa barat memiliki semboyan 3G yang terdiri atas gold, glory, dan gospel. Gold yang berarti bahwa bangsa barat ingin memperoleh kekayaan. Glory yang berarti bahwa bangsa barat ingin memperoleh kejayaan. Gospel yang berarti bahwa bangsa barat ingin melakukan penyebaran agama Nasrani seperti yang mereka anut. Adanya perkembangan iptek yang telah terjadi di negara-negara barat menyebabkan munculnya revolusi industri. Nah, dengan adanya revolusi industri ini, maka bangsa barat membutuhkan daerah pemasaran hasil industri mereka. Lalu, selain itu, bangsa barat juga membutuhkan pemasok bahan baku industri untuk kegiatan revolusi industri yang terjadi di negara-negara mereka. Nah, revolusi industri itu apa? Pengertiannya, yakni penggunaan berbagai mesin untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan. Revolusi industri ini ditandai dengan penggunaan mesin uap untuk memperlancar ekspedisi bangsa barat menjelajahi samudra. Lalu pembahasan tujuan yang kedua, yakni tentang proses kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Bangsa mana saja yang berhasil mencapai dan menduduki wilayah Indonesia? Yang pertama, bangsa Portugis atau Portugal. Yang kedua, bangsa Spanyol. Yang ketiga, bangsa Inggris. Dan yang terakhir, bangsa Belanda. Nah, keempat negara ini yang telah berhasil menduduki wilayah Indonesia. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Portugis atau dikenal sebagai negara Portugal. Pada tahun 1488, bangsa Portugis di bawah kepemimpinan Bertolomeu Dias berhasil mencapai Tanjung Harapan, Afrika. Kemudian pada tahun 1497, bangsa Portugis di bawah kepemimpinan Vasco da Gama berhasil mencapai daratan Calicut, India. Selanjutnya, pada tahun 1511, di bawah kepemimpinan Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai wilayah Malaka, Malaysia. Nah, setelah berhasil menguasai wilayah Malaka, bangsa Portugis melanjutkan perjalanannya dan pada tahun 1512 di bawah kepemimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao berhasil mencapai Kepulauan Maluku, wilayah Indonesia.
Kemudian yang kedua, bangsa Spanyol. Pada tahun 1492, di bawah kepemimpinan Christophorus Columbus, bangsa Spanyol berhasil mencapai Kepulauan Bahama. Lalu pada tahun 1499, bangsa Spanyol di bawah kepemimpinan Amerigo Vespucci berhasil mencapai wilayah Amerika Selatan. Kemudian pada tahun 1519, bangsa Spanyol di bawah kepemimpinan Ferdinand Magellan berhasil mencapai Kepulauan Filipina. Nah, setelah berhasil mencapai Kepulauan Filipina, bangsa Spanyol melanjutkan perjalanannya dan pada tahun 1521 di bawah kepemimpinan Sebastian Delcano berhasil mencapai Kepulauan Maluku. Ekspedisi bangsa Spanyol bertujuan selain untuk mencari rempah-rempah atau melakukan kegiatan dagang, juga untuk menguji teori geosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Lalu bangsa yang ketiga yakni Inggris. Nah, Inggris ini pertama kali melakukan penjelajahan samudra pada tahun 1557 di bawah kepemimpinan Francis Drake untuk menemukan dunia timur. Kemudian pada tahun 1579, Inggris berhasil tiba di Ternate, Maluku di bawah kepemimpinan Thomas Cavendish. Bangsa Inggris berhasil menanamkan pengaruhnya di berbagai wilayah Asia dan membuat persekutuan dagang yang diberi nama East India Company atau AEC. Nah, yang terakhir yakni bangsa Belanda. Pada tahun 1595, rombongan ekspedisi Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tiba di Banten. Namun, rombongan ini mendapat penolakan karena sikap mereka yang tidak menghargai masyarakat setempat. Kemudian, pada tahun 1598, bangsa Belanda mendarat untuk kedua kalinya di Banten. Nah, pendaratan kedua ini dipimpin oleh Jacob van Neck dan berhasil mendirikan kantor dagang Logie. Kemudian, pada tahun 1602, bangsa Belanda mendirikan VOC yang dipimpin oleh Peter Boot selaku Gubernur Jenderal VOC. Nah, tujuan dari pendirian VOC oleh Belanda ini yang pertama adalah menghindari persaingan tidak sehat antar pedagang. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi AEC di bawah kepemimpinan Inggris. Lalu yang ketiga adalah untuk memonopoli aktivitas perdagangan rempah-rempah. Demikian pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.